Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo Dedek. Halo, Nah, apa kabar Dek? alhamdulillah sehat. Nah, belajar apa aja tadi Dek? Pelajaran tadi mengenai organisasi Budi Utomo. Tadi boleh gak dong saya nanya tentang Budi Utomo? Boleh aja, silakan mau bertanya. Apa sih tujuan dan berdirinya organisasi Budi Utomo itu? Untuk Budi Utomo sendiri itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga Dr. Sutomo yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Budi Utomo itu didirikan pada 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo itu juga merupakan organisasi pergerakan nasional yang kemudian kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Untuk tujuan Budi Utomo itu antara lain itu untuk mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa dan juga putra. Yang kedua itu ada juga mengadakan perbaikan pembelajaran untuk sekolah-sekolah. Lalu tujuan lainnya itu adalah mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana kepentingan belanja anak-anak sekolah, dan juga yang terakhir itu adalah memajukan kebudayaan dan juga menjunjung tinggi cita-cita dalam upaya mencapai kehidupan manusia yang layak. Itu sebenarnya tujuan dari Budi Utomo didirikannya oleh Dr. Sutomo. Tapi tahu nggak cita-cita Budi Utomo Dedek? Nggak tahu. Nah, ini saya terangkan nih cita-cita Budi Utomo sebelum mendirikan organisasi ya. Nah, Budi Utomo secara resmi terbentuk pada 20 Mei 1908. Nah, udah dijelaskan tadi kan sama Dedek. Nah, dan menjadi organisasi nasional pertama di Indonesia. Nah, tercetusnya Budi Utomo ini yaitu untuk menggapai cita-cita dalam mencapai Indonesia merdeka, itu merekrut golongan priai, yaitu priai, maksud saya priai Jawa, dan menolak kebudayaan Barat dan kebudayaan Barat masuk ke Indonesia, dan memiliki dana untuk pelajar. Nah, itu cita-cita Budi Utomo sebelum mendirikan organisasi. Makanya yang kita ketahui Budi Utomo ini organisasi kemerdekaan Indonesia yang pertama kali. Nah, karena Budi Utomo ini ingin Indonesia ini nggak terpengaruh oleh budaya luar gitu. Sebenarnya aku penasaran sih, apa sih tujuan mahasiswa kedokteran mendirikan organisasi Budi Utomo tersebut ya? Nah, ya pertanyaan bagus ya Dek. Nah, tadi memang ya para pelajar sekolah kedokteran mendirikan organisasi Budi Utomo. Tapi dalam pertanyaan kita ya, mengapa pelajar kedokteran mendirikan organisasi Budi Utomo? Nah, itu agar dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan dan mempersatukan seluruh pejuang untuk melawan penjajah secara terorganisir. Nah, yaitu perjuangan secara nasional. Organisasi Budi Utomo didirikan agar masyarakat Indonesia dapat bersatu melawan penjajah. Nah, begitu penjelasannya mengapa para pelajar kedokteran mendirikan organisasi Budi Utomo, Dedek. Nah, Dek, ini saya boleh balik nanya nggak? Ya, silakan. Apa sih usaha yang ditempuh untuk mendirikan organisasi Budi Utomo? Sebenarnya untuk mencapai tujuan dari Budi Utomo itu sudah melakukan berbagai macam usaha. Antara lain itu membuka keanggotaan bagi kalangan biasa atau disebut dengan non-priai, dan juga membentuk dana pelajar atau disebut student board untuk para pelajar Indonesia, menempatkan wakilnya di False Court, dan yang terakhir itu ada mengusulkan wajib militer. Jadi itu usaha-usaha yang terlebih dahulu dilakukan sebelum mendirikan organisasi Dedek. Ya, itu usaha-usaha yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari organisasi Budi Utomo tersebut. Jadi gini Dedek, kan saya tadi bilang priai Jawa dan Dedek bilang non priai Jawa. Jadi tahu nggak sih apa sih perbedaan priai dan non priai itu?
Kalau untuk priai itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Jawa yang atau bisa diartikan sebagai berdarah biru. Dalam kebudayaan suku Jawa itu, priai itu merupakan istilah untuk menerangkan suatu kelas sosial yang mengacu pada golongan bangsawan. Ia merupakan golongan yang bertingkat tertinggi antara tiga kelas utama yang ada dalam masyarakat selain santri dan juga abangan. Jadi untuk non priai tersebut sendiri itu termasuk ke dalam golongan warga biasa yang tidak termasuk ke dalam golongan bangsawan atau darah biru. Berarti tujuan didirikan organisasi Budi Utomo ini berarti untuk non priai lah, mungkin kan? Ya, itu termasuk sebagai tujuan Ya, juga. karena ingin mensejahterakan Masyarakat non bangsawan. Iya, Berarti gitu itu. dah. Oke, gini. Iya. Aku terakhir ingin bertanya, apa penyebab dari pembubaran Budi Utomo? Baik. Kayaknya perjumpaan kita kali ini beradu argumen ya. Oke, baik. Sini saya akan jelaskan apa yang menyebabkan Budi Utomo bubar, Dede. Nah, pendiri Budi Utomo ini adalah sebagian awal dari kebangkitan nasional. Nah, selain itu Budi Utomo juga tidak pernah mendapat dukungan massa atau berarti tidak dapat dukungan lebih. Nah, karena kedudukannya di dalam arena politik kurang begitu penting sehingga pada tahun 1935 organisasi ini resmi dibubarkan. Begitu, Dede. Berarti Berarti karena nggak ada dukungan gitu. Oke. Tapi organisasi ini organisasi pertama kemerdekaan yang pertama kali. Berarti dengan kata lain ini merupakan pelopor dari organisasi pergerakan nasional, tapi Yang- karena tidak mendapatkan dukungan Ya. penuh terpaksa dibubarkan. Dibubarkan pada tahun 1935. Oh, Oke lah, Dek. Mungkin itu aja sih dari saya. Makasih juga ya udah jawab pertanyaan dari saya, Dek. nggak masalah San, saya juga berterima kasih atas informasi yang telah kamu berikan juga kepada saya. Iya. Oke, kalau gitu aku pamit ya. Oke. Oke, Dek. Sampai jumpa lagi ya, Dek. Ya, hati-hati.